Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ada keluh kesah apa hari ini? Lapar doang ya. Tapi masih semangat kan? Semangat ya. Semangat ya. Semangat. Gimana pertemuan minggu kemarin, ada yang kesulitan di mata pelajaran saya? Nah, sedikit. Apa yang oh yang kemarin itu ya? Iya. Oh iya, ya mungkin nanti kalau bingung-bingung bisa langsung sampai saya atau nanti bisa dikonsultasikan dengan saya aja ya, teman-teman ya. Siapa? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran ini semakin bermanfaat. Ya, Bu. Agar pembelajaran ini semakin bermanfaat. Pak Hari sholat. Hujan di sini. Ya, lanjut ya. Ya. Agar pembelajaran ini semakin bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Teman-teman tahu hari ini materi apa yang kita bahas hari ini materinya? Nggak tahu ya? Materinya, waduh, lupa Pak kemarin. Lupa ya kemarin ya. Iya, Oh, ya sudah. Bukan dong. Jadi materi kita hari ini tentang teks negosiasi. Teks negosiasi, betul. Kita ke teks negosiasi ya teman-teman. Baru ini kok saya baru beli. Iya, baru beli. Oke, kita belajar apa ini? Negosiasi. Teks boleh tanya Pak? Bentar, saya masuk ya. Teks negosiasi. Teks negosiasi. Nah, oke, apa? Tanya apa Mas Agus? apa bedanya teks negosiasi sama teks negosiasi, Pak? Oke, Itu sama atau salah? baik. Salah satunya. Pertanyaan yang bagus ya dari Mas Agus. Jadi itu nanti saya jelaskan dengan waktu yang tersedia hari ini. Oke. Saya jelaskan dulu tentang teks negosiasi ya. Siapa? Teks negosiasi ini berasal dari teks negosiasi ini berasal dari kata apa? Nego. Nego, betul. Dari kata Nego. nego. Apa yang kalian tahu tentang nego? Tawar menawar. Tawar menawar. Ada lagi? Menawar tawar. Menawar tawar sama ya. Ada lagi mungkin yang lain? Menyesuaikan. Menyesuaikan, betul sekali ya. Semuanya jawabannya kita langsung ya. Tawar menawar. Tawar menawar. Menyesuaikan. Ya, oke. Yang pasti negosiasi ini adalah tawar menawar, ya kan? Teks negosiasi ini bisa terjadi. Apa sih pengertian teks negosiasi gitu ya? Saya jelaskan itu ya. Jadi teks negosiasi ini adalah teks di mana di dalamnya ada tawar menawar yang pertama, dan tawar menawar ini bisa berada di situasi manapun. Jadi bisa di situasi kita lagi jual beli, kita lagi kerjasama dengan seseorang, kita lagi ngobrol dengan seseorang gitu. Jadi bermacam-macam situasinya untuk menggunakan teks negosiasi ini. Yang penting dengan yang perlu digarisbawahi yaitu negosiasi ini yaitu tawar menawar. Apapun bentuknya tawar menawar, yang penting itu namanya teks negosiasi. Simpelnya contohnya ya, teks negosiasi itu ya seperti kalian membeli barang gitu ya. Kalau membeli barang dengan harga yang relatif mahal, tapi kalian ingin barang itu menjadi murah dengan cara nego, betul sekali. Itulah peran teks negosiasi. Jadi peran teks negosiasi adalah mencari kesepakatan dengan cara yang damai dan dengan keputusan yang sama-sama menguntungkan gitu. Jadi dari pihak pertama dan kedua tidak ada yang dirugikan dan sama-sama menguntungkan. Untuk teks negosiasi ini bisa terjadi ketika ada dua orang atau lebih. Jadi nggak mungkin kalian sendiri menegosiasi dengan diri kalian. Aku besok mau lari, oh enggak deh aku males, aku besok mau mabuk aja gitu sebenarnya gitu ya. Jadi bebas lah. Lalu tujuan dari teks negosiasi. Apa sih tujuan dari teks negosiasi itu teman-teman? Gitu kan? Ada yang tahu kan? Belum tahu kan?
Jadi yang pertama, untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi ketika saya nggak cocok nih dengan harga yang teman-teman tawarkan, misal teman-teman menawarkan 1 juta, saya nggak cocok dengan harga segitu, saya cocokkan dengan harga 800.000 misal. Itu kita nego sampai kita ada kesepakatan bersama. Jadi gitu. Jadi nanti mungkin dealnya di angka 900.000 atau di berapa ratus ribu, yang penting dari kedua belah pihak saling menguntungkan, gitu ya. Yang kedua, menyelesaikan menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai. Jadi pastikan nanti dari kalian, aku nggak setuju, gitu kan. Nah itu nggak mungkin kalian tengkar, nggak mungkin kalian nanti emosi, pasti harus damai. Nah damai ini, untuk mencapai titik damai itu perlu teks negosiasi. Jadi perlu negosiasi, perlu nego-nego lagi agar mencapai titik yang kita inginkan. Ya, yang selanjutnya ada mendapatkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang emosi ya. Jadi semua menguntungkan, semua untung. Ciri-ciri teks negosiasi. Jadi semua kan banyak nih teks ya. Jadi ada teks persuasif, ada teks negosiasi, ada teks prosedur gitu kan. Jadi semua teks itu juga punya ciri khasnya masing-masing. Dan salah satunya ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, ada dua pihak. Jadi ini ada orang. Iya, ini satu orang. Iya. Nah, yang pasti harus ada dua orang atau lebih. Ya, itu ciri-ciri teks negosiasi. Jadi nggak bisa kalau cuma satu orang aja, karena teks negosiasi itu nggak bisa tercapai kalau hanya satu orang. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, pengajuan pihak pertama menyampaikan persetujuan. Gitu. Jadi pihak pertama, misal saya yang punya barang untuk menjual barang ke teman-teman sebagai buyer, sebagai pembeli. Jadi saya yang pihak pertama, teman-teman pihak kedua. Jadi sini jelaskan pengajuan pihak pertama menyampaikan persetujuan. Misal saya ngomong, saya jual apa ini? Spidol ini dengan harga 10.000. Kalian nggak cocok, kalian nego. Enggak Pak, saya mau belinya 20.000. Ya silakan. Nah itu namanya pengajuan. Ya betul. Kan terserah pihak pertama gitu kan. Jadi itu namanya pengajuan dari pihak pertama. Misal gitu. Terus yang ketiga, penawaran dan tawar-menawar pihak kedua merespon, bisa menolak, menyetujui, atau mengajukan alternatif. Jadi kalian bisa langsung mengiyakan ketika saya menawarkan dengan harga 10.000. Ini 10.000 harganya. Oh ya bisa. Kalian langsung beli. Tapi kalau misalnya kalian keberatan, kalian bisa menolak, atau kalian bisa mengajukan alternatif yang lain dengan menurunkan harga atau dengan barter barang yang lain gitu. Paham ya sampai sini teman-teman? Ada bingung? Paham ya? Oke. Lalu yang keempat, kesepakatan hasil akhir berupa persetujuan bersama. Jadi teks negosiasi ini nggak harus tertulis ya teman-teman, tergantung situasinya gimana. Kalau untuk di pasar misalkan nggak mungkin kalian beli tongkol harus ada MOU gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi persetujuan ini bisa tertulis atau tidak tertulis gitu. Jadi keputusan bersama aja. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Seperti contohnya kalimat persuasif. Kalian tahu ya, bagaimana jika saya usul gitu. Jadi kayak ini harganya 10.000. Oh, bagaimana jika harganya 8.000? Nah, itu kalimat persuasif yang contohnya seperti itu. Yang kedua ada kalimat sopan santun. Yang ketiga ada penggunaan kata negosiasi tetapi, namun, boleh, bisa, setuju, keberatan. Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa kalian lontarkan ketika kalian tidak setuju dengan persetujuan dari pihak pertama. Tuh. Yang keempat ada kalimat permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir kalimat kesepakatan atau penolakan secara halus. Jadi kalian misal nggak mau dengan walaupun ini harga 10.000, kalian nggak usah ngomong kemahalan gitu kan, kurang sopan kan. Makanya kalian menolak dengan cara halus seperti, oh saya nanti cek lagi di toko sebelah ya Pak, mungkin saya bisa harga yang murah. Nah gitu contohnya. Paham teman-teman ya? Oke. Yang terakhir, contoh teks negosiasi. Oke,
nanti Bapak jelasin. Barusan kan udah Bapak jelasin kan. Jadi kalian ada yang bisa ngasih satu contoh teks negosiasi nggak? Satu contoh aja. Ada yang bisa mungkin ada yang maju. Berarti harus dengan lawan bicara dong, Mbak. Nggak usah, nggak perlu. Jadi kalimat aja. Contoh kalimat aja. Oh, Contoh kalimat. Dengan contoh yang telah Bapak sebut tadi. Betul. Contoh kalimat. Bisa maju langsung dari sini ya, teman-teman. Oke. Iku lho nang wong ana wonge. Contohnya ya. Silakan. Gini Pak ya. Masa harus ditulis Pak? Iya, silakan loh. Biar teman-teman tahu juga, biar teman-teman belajar juga. Nanti untuk salah benarnya itu udah bebas. Ini Pak ya. Ya. Tangannya loro ya Pak. Iya. Udah apa? Saya nulis apa? Tangkir. Bisa Pak. Ya, ditulis di sini aja. Iya. Ini dia maju tak kasih. Menurut saya enak. Panjangan ya? Enggak. Tetapi alah, bener sih. Ini kalimat kan Mbak ya? Ya, betul. Jual apel ini kayak es di mana ya? Harga yang lebih murah pasti akan langsung saya borong. Dia pengen pamer Ah, tasnya. Oke. Dia pengen pamer tasmu. Oke, baik, terima kasih ya, Agung ya. Ya, Makasih. makan dong sampai nama. Itu teman-teman, jadi kita baca dulu ya. Ini contoh kalimat teks negosiasi yang ditulis oleh teman kalian Agung ya. Menurut saya apel ini rasanya enak, tetapi harganya terlalu mahal. Gimana seandainya Anda jual apel ini dengan harga yang lebih murah? Pasti akan langsung saya borong. Apakah di sini semuanya setuju kalau ini kalimat teks negosiasi? Setuju. Bener ya? Setuju. Oke, betul sekali. Emang ini teks negosiasi, teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di teks negosiasi itu ada beberapa teks persuasif gitu. Bagaimana jika ini kan bisa diganti dengan gimana seandainya gitu kan. Itu sama dengan halnya bagaimana jika dijual dengan harga yang lebih murah gitu kan. Itu contohnya. Jadi ini benar kalimatnya seperti ini. Gitu. Oke. Mungkin materi kita sampai sini dulu. Ini Bapak saya kasih tugas buat teman-teman. Saya keberatan. Ada yang ditanyakan mungkin? Tugasnya. Oh, keberatan. Kan Keberatan. negosiasi. Oh iya. Iya. Jadi tugas ini bisa kalian kumpulkan sebebas kalian, tidak ada deadline. Ajaib. Gitu ya. Oke, siap. Oke, Aman. jadi kita negosiasi secara langsung ya. Iya. Karena Iya. di teks negosiasi saya sangat setuju dengan Kujen karena dia langsung menunjukkan
langsung mempraktekkan. langsung praktekkan di kelas gitu. Nah, makanya emang teknik negosiasi itu bisa di situasi manapun, bukan hanya di pasar, bukan hanya di marketplace, jadi dimanapun, di kelas pun bisa. Di kelas pun bisa. Contohnya